Males olahraga, males sholat malam, males sedekah, ngamuan, mangane kebablasan. Bersyukurlah. Makanya orang yang sakit kok mengeluh tambah berat ya. Nek sakit terus istighfar, dia introspeksi diri, melakukan perubahan, beres. Orang sakit itu penyebabnya hanya 4, pola pikir, stres itu 80%, kedua pola makan, ketiga pola hidup, yang meningkat adalah kaken pola. Wis iku tok. 4 itu, pola pikir, pola makan, pola hidup, kaken pola. Wis 4 itu diinget-inget. Ya. Tapi yang paling banyak adalah stres. Ada orang yang sulit tidur, ada enggak bu ibu-ibu kadang-kadang sulit tidur? Ada ya, 1, 2 ada ya. Itu tanda-tanda cemas, kagetan. Itu gejala yang awal kembung, karena asam lambungnya meningkat. Ya, jantungnya itu ya ikut ndredeg, bahasa Inggrisnya ndrodok. Itu gampang cemas. Bu, putrane panjenengan nggak mulih, langsung kaget. Bu, bojone panjenengan disaut wong, oh tambah step. Itu jantungnya dilihat. Makanya ibu kadang-kadang periksa jantungnya. Nek wis deg berarti istiqomah. Nek deg ini galau. Tapi ada suara jantung yang sekarang aneh, namanya aritmia. Itu suaranya gini, deg hilang, deg hilang, deg hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Deg hilang, deg ketemon langsung mati. Ya, dari suara jantungnya tok kelihatan. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu biasanya yang mendekati pensiun. Wedi deh, nek pensiun ya opo? Gejala post power syndrome namanya, ya. Tapi ada juga sebagian yang tidurnya sore, habis gini pulang kan nonton TV titik, bleksek di depan TV, di tempat tidur, wah di mana-mana langsung sliut, bleksek, bangun-bangun menjelang subuh. Ada ndak itu? Itu tanda-tanda kuareken. Apa yang sulit? Ndak ada yang sulit. Gampang. Ngobati itu ya gampang. Pasien saya begitu seret, Bu, jangan lupa zikirnya ya. Pak bimbing zikir seret. Besok enak Pak dokter. Apa? Kakek obat ya, susu kakek obat. Hatinya dulu ditata. Ya. Itu zikir mesti tak kasih. Baca ya, Bu ya. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun. Enggak pernah disentuh, selalu ngandalkan obat-obatan. Masih ono BPJS sekarang gratis. Lu BPJS itu lu gotong royong membantu saudara kita yang operasi, yang bukan untuk jagani kita sakit. Ono BPJS malah rombongan nang puskesmas, semua sakit, cek tensi, kolesterol, diabetes, bawa tas kresek, sampai obatmu piro 5, aku 10. Sip. Jor-joran obat. Ya, saya dari 20 tahun yang lalu pasien saya tidak mampu semua. Jadi nyangoni pasien itu biasa. Bu, tidak bisa pulang, tidak bisa. Rumahnya Magetan, urunan. Sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Ahli sedekah. Makanya saya ditanya, Pak Agus, selama 20 tahun Pak Agus dampingi orang yang mau meninggal dunia itu, yang meninggalnya dunia bagus bagaimana Pak? Hanya ada 2, yang tulus dalam hidupnya dan orang itu suka menolong orang lain. Itu kalau sakaratul maut langsung tak dampingi, Pak Agus saya dibimbing ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, subhanallah, langsung seret, tenang. Tapi saya ngamuan, tersinggungan, cerewet, moto duiten, alah, nanti ini,
Sampai saya berdoa, ya Allah, kalau engkau ambil mudahkan ya Allah, kalau engkau sembuhkan cepatkan ya Allah, jangan engkau buat kaki-kaki begini ya. Pasiennya kasihan ya Allah, keluarganya bingung ya Allah, dokternya stres ya, nek 2-3 hari langsung budal, langsung kelas, gak apa-apa. Lah ini 1 bulan nih, ibunya ke saya, terus pundi Pak Dokter, Bapak kok kaki-kaki mawon. Bu, silakan Bu, sudah tidak mungkin dioperasi dan bawa pulang Bu. Siapkan oksigen ya Bu ya. Siap Pak Gus, saya siapkan oksigen yang besar. Kalau nyewa 1,5 juta, kalau isinya habis 300.000, jadi 1 tabung besar dia harus nyiapkan uang 1.800.000. ini habis mek setengah hari. Jadi 1 hari 2 tabung hanya oksigen tok, belum dokter, belum infus, belum obat, belum segalanya. Seandainya panjenengan pulang sampai di rumah, saya nak tidur, besok pagi ada tamu, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Panjenengan jawab ingin itu. Baru oksigen, belum rumah, belum anak, belum segalanya. Gitu kok masih ada yang mengeluh, gitu kok masih ada yang jahat sama suami atau istrinya, sama anaknya. Gitu kok masih suka menyakiti orang lain. Naudzubillah min dzalik. Mari kita yang baik dengan semua orang. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama orang lain tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini akhlak ini. Makanya orang sukses itu akhlak, bukan kepinteran. Ojo ngandalno titel. Titelnya akeh ngamuan, suka nyalakan orang lain. Ya. Tidak boleh, ku ilmunya tuku ijazah. Nah, orang pinter wis gak ada ilmuan, tapi mendahulukan bukan tambah. Saya aja sama mahasiswa saya kedokteran mesti saya gini, mahasiswa saya gini, saya tambah gini lagi, ndek-ndekan pisan ae wis kesuwen. Loh, saya sama mahasiswa saya belum tentu saya lebih baik, lebih pinter, cuman pengalamannya saya dulu. Apa sih kalau kita kalahnya dengan luar negeri itu? Kurang ramah, kurang customer oriented. Kalau saya service champion, customer delight customer, loyalty customer. Kalau saya nerangkan seret, saya tanyakan, Bu, ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada yang belum jelas. Ojo, tidak bisa Bu, dokter saya cocok obat ini. Lu sing dokter aku tak ibu saya ndak. Iya Bu, ini lebih enak. Entak pernah kan Bu, yang lebih enak lagi. Customer oriented. Ada pasien VIP, pasien BPJS, tidak boleh membedakan. Semua saya layani dengan sepenuh hati. Saya dulu asalnya tidak ada pasien. Mulai ada pasien bagaimana? Gregetan. Pasien itu tak suntik, tak kayak obat, tak sangoni, mangkel aku. Jadi tak periksa, tak suntik, tak kasih obat, tak sangoni pisan. Setelah itu pasien saya banyak. Nah, rombongan naik mobil seret gerudukan. Loh, dari siapa Pak? Dari anu ibu itu. Katanya Pak dokter nyangoni. Loh, mateng aku. Wong iki gawe pancingan cok. Ya. Ternyata bahwa kita memberikan servis dulu. Jadi ada BPJS, ada VIP, tidak ada masalah. Yang membedakan itu sarana. Pasiennya sama. Sarana kalau VIP pakai AC, kalau BPJS pakai kipas angin. Mereka nyontek operasi sama, nyontek enek berbeda. Pasien ini di VIP mesti ditotok di sini. Pasien di ruangan, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya Bu, badai nyontek sekedap, tolong bokongnya pun di pelorot sekedip. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati teman, cus. Anek BPJS, kotokmu pelorotan. Nggak boleh. Masih BPJS itu backingnya Allah.
Makanya orang kalau ngelawat BPJS dengan baik, insya Allah barokah pasti. Jadi pasien saya tidak mampu semuanya, sampai anaknya tidak bisa sekolah itu kita sekolahkan. Kita punya 22 anak asuh. Kemarin anak itu kena osteosarkom, kanker tulang, setelah diamputasi. Kamu pengen apa, Dek? Pengen sekolah, Pak Dokter. Siap, nyun sama Allah, Allah Maha Kaya. Nuruti apanya perintahnya dokter. Saya tim saya, Pak, iya pasien ini mau pengen sekolah lagi, masuk SMK, tolong dibuatkan kaki bionik, ya. Timnya dia belajar jalan dan lain sebagainya, sekarang sekolah, ya, dari Jombang. Tidak ada masalah, ya. Jangan putus asa. Pasien kanker sekarang banyak, jangan putus asa, harus semangat, ya. Semangat hidup tinggi, berpikiran positif, menghindari stres. Jangan dikasih masalah yang berat-berat. Ibu boleh mikir tapi yang ringan. Apa? Bersyukur sama Allah. Bersyukur dong, ditambah terus. Besok dikasih hidup, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup lagi. Sementara tadi malam saya dimatikan, alhamdulillah. Saya semangat, saya ibadah. Oh, tambah bagus. Daya tahan tubuhnya meningkat. Tapi kalau mengeluh, ya tambah berat. Makanya orang kena rematik ditakoni das pun tipu dengkule. Tambah ngene, aduh Bu, aduh, ayo, aduh. Munda. Mana ditanya das putih Bu dengkule, alhamdulillah Mbak Yu tambah abuh. Endorfin yang keluar, menghilangkan nyeri, anti nyeri. Makanya orang kena nyeri jangan ke susu diobat, ngantem lambungnya, ngantem ginjalnya, persepsinya dirubah. Alhamdulillah, aku semangat lagi, aku happy, alhamdulillah, aku semangat. Orang nggak punya duit itu kadang-kadang dari dia sendiri. Bu melaku nang mall, males aku gak ada duit. Krisis. Inna robbaka labil mirsad. Lihat, apa ngomongmu krisis tak turuti. Good speaking, bicara yang bagus. Sama anak ngomong nakal. Lah ini kan doa nakal. Yuk sekarang dirubah. Kamu hebat. Ibu bangga dengan kamu. Subuhmu tepat waktu. Subuhan terus deh. Dipuji. Makanya sama suaminya sering muji, Pak, bapak saya ini tambah wis mari pensiun, tambah lemu, tambah ireng, tambah manis kayak Muhammad Ali. Langsung nyobu duit PNKB Bu Pen. Lah panjenengan kadang-kadang Pak sampean niku wis pensiun delok kluntung awake tambah lemu delok wetenge jemblung kayak kebo. Tambah ngamuk. Betul? Dipuji. Makanya anak dipuji, jangan dimarahi tok, disayang. Nek ndak nurut bagaimana Pak Agus? Laporkan sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia kamu lapor sama aku, kata Allah, pasti tak berikan jalan keluar dan tak berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang kok tidak selesai masalahnya? Karena dia menggunakan akalnya, menggunakan kepinterannya, otaknya, lupa komunikasi kepada ownernya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilaporkan sama Allah yang pasti beres, tidak ada yang tidak beres, pasti beres. Jadi anaknya tidak nurut, ibu lapor malam, ya Allah, anak saya sudah besar kok tidak mau sholat, ya Allah, sudah saya ajak tidak mau, ya Allah, saya tidak mampu, ya Allah, hati adalah milikmu, ya Allah, tolong berikan hidayah pada anak saya, lunakkan hatinya, bukakan hatinya agar dia nurut dengan saya. Ibu baca Al-Fatihah pada waktu iya kana budua iya kana stain ditiup batuke. Ya Allah, berilah hidayah pada anak saya agar dia nurut dengan saya. Saya ini Bu, kalau malam kadang-kadang pas tidur tak rasakno badukku kok isi, sebareng tak intip. Nyonya saya niup saya. Mangkakno aku saiki manut ta ambek nyonya iki. Duwe iki kok brodol ae sih. Ternyata ditiupi. Disi begitu dia ditiup, aku ditiup kok isi, sebareng tak intip. Oh, mangkakno aku kok mantu ae. Jelas? Backingnya harus Allah, beres. Makanya jangan nakal sendiri. Terus bagaimana sih ibu? Ya yang baik kepada semua orang. Wong rezeki itu tidak ada yang turun dari langit, mesti dilewatkan orang lain. Kalau panjenengan temannya banyak, ya rezekinya banyak. Makanya jangan ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Maafkan ya Bu ya semua orang yang menyakiti kita, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Kita ini butuh energi positif. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kesulitan bagi kita. Yuk kita selalu sehat, yuk kita mudah-mudahan panjang umur. Apa panjang umur itu? Banyak bersyukur. Mari kita mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. 2 kata itu sering diucapkan, orang itu pelan-pelan jauh dari semua penyakit. Minggat kolesterol, diabetes, minggat. Apalagi kena stroke, gak mungkin. Arep bentak anake, astagfirullah. Arep bentak bojone, astagfirullah. Gak sida. Apa yang kena stroke? Ya ada, terkontrol semua, mau naik turun, mau naik turun. Stroke sekarang menyerang umur 12 tahun. 12 tahun sudah kena stroke, ya. Jantung, pasang ring, itu karena mangkel sama orang lain. Yang sering ganggu di rumah tangga itu 3, cucu, mantu, pembantu. 3 itu yang sering ganggu. Kemarin ada bapak-bapak mangkel sama mantunya. Lu mantu zaman saya dulu ada pendidikan budi pekerti, ngaji saben hari mesti takoni, le nek ketemu wong tua, mertua, orang lebih tua, itu orang tuamu. Mesti lihat didikan orang pondokan mesti. Nek di kota ketemu mertuane ini mah. Mertuane mikir, iki tak kandhani mantuku, gak tak kandhani kok dengkule nang kene, dipikir dhewe iki nek serangan jantung. Pasang ring 3. Kita itu masang ring 3 Pak. Berapa? 100 juta. Dan minum obat seumur hidup. Coba panjenengan wal afina anin nas, tak maafkan orang itu. Baik sama mantunya, baik sama cucunya, penyakit tidak ada. Sama LDL-nya turun. Apalagi sama Pak Yai tadi ada humoris sedikit, LDL-nya langsung stress, HDL-nya naik. Ada penyakit Bu, sekarang lagi musim Alzheimer, pikun, brain atrophy. Ada orang tidak punya diabetes, tidak punya kolesterol, tidak punya darah tinggi, tahu-tahu pagi seliut, terus eling lagi. Ada ndak itu kadang-kadang? Itu namanya mild cognitive impairment, gangguan memori ringan. Tidak punya darah tinggi, tidak punya kolesterol, tidak punya diabetes, pagi-pagi seliut terus eling lagi. Orang ini biasanya lupa sarapan, jadi obatnya sego pecel. Tapi kok ada orang itu kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi, kok tahu-tahu pagi di kantor seliut terus eling lagi. Itu awal dari stroke, namanya TIA, transient ischemic attack. Maka orang ini cepat dikontrolkan. Nek wis stroke bagaimana Pak Agus? Baik yang trombus maupun yang bleeding harus segera dikirim ke rumah sakit. Ojo nunggu anak itu ke Jakarta, jangan. Selamatkan dulu Pak ke rumah sakit. Yang buntu nanti dilancarkan, yang pembuluh darahnya pecah maka cepat di stop, maka hasilnya bagus. Dan teori terbaru sekarang, orang yang stroke bisa sembuh asal pikirannya positif. Pikiran positif maka mengeluarkan sel daripada sel saraf ini menjadi yang positif. Pasien saya kemarin 45 tahun kena stroke, kaget dipecat dari bank. Saya ajak ke masjid aja, gak iso ngaji, gak mau, wis melok ae, wis denger notok apa nggak sholat bareng. Membaik, sehat lagi, bisa sepedaan, bisa naik sepeda motor, pergi lagi, ya. Setelah naik sepeda motor, lali gak nang masjid maneh. Baik, penyakitnya ya itu. Jadi sekarang yang stroke tidak usah. Makanya yang stroke jangan sampai emosi, jangan terjadi attack lagi. Cepat disadarkan, istighfar, dzikir, istiqomah.
sambil pikiran yang positif, dilatih bicara, lama-lama selnya keluar yang positif. Itu teori molekuler yang terbaru, apalagi dengan adanya stem cell sekarang lebih canggih sudah ya, diambilkan dari badannya sendiri, dikemas, dimasukkan lagi sebagai penyehat daripada sel-sel yang lainnya. Sudah canggih sekali. Tapi yang penting adalah hati yang positif, pikiran yang bagus ya. The power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of dream thinking, the power of actionnya seperti malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Lah ibu-ibu yang linu-linu kakinya, tolong ditambahi kolang-kaling ya. Sering makan kolang-kaling sambil istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi ya jangan suaminya marah-marah terus panjenengan ini Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tawapuk jempuluh. Istighfar, endorfinnya naik, hilang nyerinya, tambahi kolang-kaling, nah turun ya, cekot-cekotnya hilang. Tapi kalau dikenakan sinar matahari pagi antara jam 6 jam 8 15 menit, maka tulangnya akan padat. Tulangnya akan padat. Ibu tidak kena cekot-cekot osteoporosis. Jam 6 antara jam 6 jam 8 15 menit. Satu, mencegah kanker payudara, mencegah osteoporosis. Tulangnya tidak akan cekot-cekot ya. Ada orang yang beraknya sulit, maka ditambahi cincau. Tapi yang bagus untuk bapak-bapak, saya lihat alhamdulillah tidak ada perokok ya, barangkali ada yang perokok, maka diimbangi selain kopi adalah apel. Apel itu membersihkan paru-paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, menurunkan kolesterol. Makan apel yang bagus itu dikrokoti Bu, bukan di jus. Di jus itu untuk orang yang gangguan pencernaan dan orang itu males. Yang bagus itu dikrokoti karena merangsang enzim di mulut. Allah menciptakan enzim yang bagus di mulut, dikrokoti. Cuman kalau giginya ada yang bogang ya diirisi cilik-cilik ya. Tapi nek ompong ya apa Pak Agus ya muten ae. Apel itu kekuatannya ada di kulit dan bijinya ya, makanya makan apel jangan dioncei, dicuci, dimakan sak kulitnya ya. Itu cirinya begitu. Nek aku ini kolesterolku gak mudun-mudun Pak Agus, wangel wis istighfar sholat tahajud yo gak iso, tambah simvastatin yo gak iso Pak Agus, tambah lipitor yo gak iso mudun. Ini namanya kolesterol yang bandel, namanya intractable kolesterol. Itu obatnya ditambahi manisa. Jadi manisa ambil satu, dikukus, tiap pagi dioncei, digadu ya, maka kolesterolnya akan turun. Manisa bukan markisa, manisa Pak ya. Kadang-kadang kalau sama orang sepuh itu nek ngomong kudu sing jelas Bu, keliru nantinya. Makanya naik cari dokter ojo sing tuwek, sing nom, lali. Ya apa Pak? Dibisi-bisi anak dokter, apa Bu? Dokter itu yang muda seperti saya, yang masih enak jelaskan itu enak ya, itu enak. Loh banyak orang dokter sing tuwek ditakon panjenengan sakit nopo? Linu-linu. Lah dokternya ngomong kula piyambak nggih linu-linu. Lah terus ya apa sing ngobati sapa? Kecuali kalau ibu-ibu dokter spesialis kandungan itu saya ingatkan tolong nyari yang tua, enak soalnya rodok keder. Jadi nek meriksa enak rodok keri ya. Monggo Bu pinara Bu, minggah Bu, nggih nggih. Rodok keri nanti rodok nyenggol. Ya Pak dokter ya. Nek kandungannya nom itu kadang-kadang langsung diogrok-ogrok. Nah itu ndak boleh ya. Jadi cari yang rodok tua enak. Takoni ambek keder ini ya, jadi atau keri-keri didik ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cita-cita hidup kita selalu sehat, panjang umur, sukses. Kalau pengen sukses adik-adik ya, kerja keras, inovasi, banyak menolong. M-nya itu menabung ya, menabung akhirat ya. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Jadi mengutamakan masjid, sekolahan ya dan lain sebagainya. Insya Allah dunianya akan
Terakhir adalah banyak sedekah. Kalau bahagia, ingin bahagia, ukurannya hati, yaitu berusaha dicintai Allah. Yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Ya. Makanya saya jadi dokter ini alhamdulillah bisa sekolah di luar negeri, bisa keliling kemana-mana, apalagi bisa kumpul panjenengan ini, saya hanya bersyukur. Makanya ilmunya saya kasihkan ya kepada panjenengan. Jadi tidak usah takut tentang kanker. Kanker itu penyakit gen, bukan keturunan. Makanya ibu jangan mikir semua orang ini punya bibit kanker, semua orang. Kapan muncul? Kalau pertahanan kita lemah. Makanya ibu yang kalau bersyukur ya, maka pertahanannya kuat, jadi nggak mungkin kena kanker, jadi nggak usah takut. Kalau kanker serviks Pak Agus yang banyak ibu-ibu itu kenapa Pak Agus? Salah satunya penyebabnya kurang menjaga kebersihan. Hati-hati, kalau ibu kencing jangan langsung dodok, lihat bawahnya ini, kalau bawahnya kotor ngowos muncrat ya, kalau dodok kan ngowos muncrat. Makanya harus yang bersih, dilihat dulu, jangan kencing sembarangan, dilihat dulu. Tapi ya tidak boleh di tembok gini, ya tidak boleh Bu, tidak boleh saru ya. Yang bagus itu cari yang ada klosetnya ya. Kalau duduk itu ngowos tidak apa-apa, tapi tidak muncrat. Yang kedua, kalau pas cebok itu yang bersih, kadang-kadang lak mek njobone tok, opiok. Harusnya sampai dalamnya. Terus ya apa Pak Agus? Mosok cibuke dilebokno. Ya aja cibuke. Iso entek kabeh kamar mandi ibu, bolak-balik nang kamar mandi lho, cibuke gak ono, katutan ibu-ibu kabeh ya. Jadi harus yang penting dengan air mengalir. Prinsip pada kemaluan wanita itu jangan terlalu bersih, jangan terlalu kotor. Nek terlalu bersih, misalkan harus pakai ini Pak, aku softtek yang dijual ada obatnya, no. Di dalam situ ada flora normal yang hidup dalam kondisi seperti itu. Kalau dibersihkan nanti jamur yang muncul, tapi kalau terlalu kotor kuman yang muncul. Makanya yang sedang-sedang saja. Seperti tadi saya katakan, mendem ada masalah, risikonya stroke, kanker, darah hipertensi, jantung, cerewet. Jadi sedang-sedang aja. Kalau ada masalah sampaikan. Kalau mau ngomong awali mohon maaf. Menurut ibu bagaimana? Saya tidak gengsi kok sama nyonya saya, maafkan Jeng, Mas yang salah. Sama anak saya, maafkan Bapak yang salah. Nothing tulus, tidak ada beban. Apa orang tua tidak ada salah? Tambah banyak salah, tambah banyak dosa. Makanya makin tua bukan tambah marah-marah, tapi harus tambah bijaksana, harus tambah ngalah, tambah wise. Maka tidak ada penyakit. Ya, itu. Saya ngamuan ini tambah penyakitan. Ya, ayo mati. Ya. Sering gitu saya lihat itu ya, sering. Jadi santai aja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah menikmati hidup. Menikmati hidup adalah banyak bersyukur, mendahulukan kepentingan orang lain ya. Tidak merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Tidak silau dengan gemerlapnya dunia karena semua titipan dan tipuan belaka, tapi lakukan aktivitas tinggi dengan semangat dan gembira seperti adik-adik yang juara tadi. Tepuk tangan tuh yang juara-juara. Ada seorang ibu cerita ke saya mau pulang pengajian, saya ditanya, Pak Gus saya mau konsultasi, monggo Bu silakan, ustadzahnya ini. Kolesterol saya 300 Pak Gus, asam urat saya 10, tensi saya 170. Loh kenapa Bu kok bisa begitu? Suami saya sakit Pak Agus, rewel lah Pak Agus, wis pokok aku gak bener belas, aku rasaku itu jengkel Pak Agus, putus asa aku gak tahu bener belas, gregetan aku Pak Agus. Oh Bu, penyakitnya ibu itu bukan penyakit yang berat, penyakitnya ibu naik semua itu gara-gara ibu mangkel sama suaminya gitu Pak Agus. Iya, jadi obatnya apa Pak Agus? Tidak ada. Istighfar, tobat sama Allah, lakukan perubahan yang baik kepada suami. Gitu Pak Agus. Iya. Nah mijeti suami lo kadang-kadang nek istri yang bagus kan, Bu awakku loro kabeh Bu, tolong pijetono Bu, ide-ide ono ya Bu ya. Lho ngide-ide nek istri yang soleha kan enak. Iya ya Pak ya, kesel kabeh jane golek duwe angel. Lah enak ya, iki enggak. Ngluyur ae ngene iki ya. Jam 8 urung mulih iki. Karambol lae. Endi sing kesel? Pak. Rasa.
Ternyata ya. Jadi Bu, ikhlas itu angel loh Bu lo ya. Ya, angel ya. Ini saya sering pasien-pasien saya begitu. Satu kemarin juga gitu. Badannya yang laki besar, ibunya kecil di belakang. Janjian sama saya jam 10 ketemu. Oke, tak tunggu di rumah. Suaminya besar. Wah, bagus, saya konsultasi Pak Agus. Siap. Mana hasil lab? Lihat, 250 kolesterolnya, asam uratnya 8, ya LDL-nya meningkat semua. Ibunya di belakang, wedi, dempi saya. Saya tanya, Pak, Bapak ini kegiatannya ya apa? Ibunya ngomong, iya Pak Agus, ini tadi baru gegeran di masjid Pak Agus. Saya tidak tahu persoalannya apa. Kok gue gegeran wis? Pokoknya kabeh wong kudu nurut nang bapak iki. Ya gitu. Terus ibu dengan ojo melok-melok ngono. Oh Pak, penyakitnya bapak itu bukan penyakit yang berat Pak, karena bapak ini egois, ya ini naik semua. Oh gitu Pak Agus. Iya. Orang beda pendapat kan tidak apa-apa sih Pak, dari kiri dari kanan kan beda tidak apa-apa, tapi ayo makan bersama. Makanya ada ibu yang konsultasi ke saya gini, Pak Agus aku gak cocok ambil ibu-ibu. Ya tidak apa-apa Bu, wong ibu dari kiri dia dari kanan memandangnya beda kan tidak apa-apa sih Bu, yang penting makan bersama. Ada ibu yang satunya gini, Pak Agus aku gak cocok ambil ibu-ibu, yo gak cocok ambil ibu, yo gak cocok ambil ibu, yo gak cocok ambil ibu. Yo ibu yang sakit kan ngono ae. Lah masa ini jelek semuanya. Nah itu gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki, gak cocok ambil iki. Yo ibu yang sakit. Wong orang bahagia itu bukan pendapat kita diterima orang lain, tapi bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau akan